طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim wal habibi alladhi turja syasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh ma madaya wasi'al karami. Iman wal Islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasal wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang kami muliakan dan kami takzimi, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, ibu-ibu majelis, terkhusus kepada padahal mukarramun pun pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir bersama kita, para anggota DPRD dan juga anggota DPR Provinsi yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami taksimi, para pejabat pemerintah, Bapak Camat dan seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, terkhusus Akhinal Fadil yang membacakan ayat suci Al-Quran, dan kepada sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, dari adik-adik Ansor Banser yang hadir bersama kita, dan juga kelompok hadrah, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Saya orang Bugis, tapi mungkin tidak adil kalau saya ceramah pakai bahasa Bugis, karena yang hadir di tengah-tengah kita banyak yang bukan suku Bugis. Maka saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang di perantauan ini yang minta kemarin untuk bahasa Bugis. Mungkin ada sedikit, mungkin 10% aja, karena untuk mengimbangi jamaah kita. Nanti yang tidak bisa bahasa Bugis, nanti nih ustaznya dilempar sandal karena tidak ngerti, dakwanya tidak kesampaian. Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan peringatan maulid atau peringatan maulud. Maulud apa maulid? Maulid. Kalau peringatan maulid berarti peringatan terhadap waktu kelahiran Rasulullah. Jadi waktu lahirnya yang diperingati itu 12 Rabiul Awal. Walaupun ada nanti pendapat yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Kalau maulid berarti waktu lahirnya. Kalau peringatan maulud berarti bayi yang lahir Rasulullah sendiri. Dari situlah orang Bugis tidak mengenal istilah maulid, tapi dia mengenal istilah maulud. Artinya apa? Memperingati kehadiran Rasulullah, bukan waktu lahirnya yang diperingati. Di Afrika orang melaksanakan maulid itu selama 6 bulan, mulai dari Rabiul Awal sampai bulan Rajab. Tapi di sana tidak ada dikenal istilah Rajab. Yang ada adalah peringatan maulud Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita ingin memperingati kelahiran salah seorang manusia hebat, sekaligus orang yang sangat kita cintai dan rindukan. Walaupun dia tidak pernah ketemu langsung dengan kita, dan juga kita tidak pernah melihat wajahnya, akan tetapi yang kita ketahui adalah sejarah dan pesan-pesan beliau serta titisan perjuangan beliau. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ingin menanamkan cinta kepada beliau, maka ada beberapa hal yang harus kita tahu betul supaya tertanam cinta kepada baginda Rasulullah di dalam kalbu kita. Orang yang cinta, yang beriman, adalah tanda orang beriman adalah ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, itu bergetar hatinya. Seperti orang yang cinta kepada sesuatu, ketika disebut pasti ada getaran di dalam hatinya. Tapi ketika tadi kita mengadakan mahalul qiyam, ada sholawat yang kita baca, karena sholawat kepada Rasulullah itu ada dua. Ada sholawat yang bentuknya fi'il madi, ada sholawat yang bentuknya fi'il mudhari'. Sholawat yang bentuknya fi'il madi itu dipakai pada mahalul qiyam, makanya kita pakai sallallahu ala Muhammad. Sedangkan kita biasanya pakai sholawat sehari-hari, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa bedanya? Sallallahu ala Muhammad itu disebut dengan sholawat Jibril, karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, para malaikat dan nabi sudah bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salawat sallallahu ala Muhammad itu adalah salawat untuk Nurun Muhammad. Tapi ingat, Nurun Muhammad ini bukan nama. Nama dari Nurun Muhammad itu adalah Ahmad. Ahmad itu memiliki pancaran cahaya yang dihembuskan langsung oleh Allah, maka itulah disebut Nurun Muhammad. Ahmad ini juga masuk dalam setiap makhluk yang ada. Dari situlah kata ulama kita,
likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Bagaimana cara memahami? Di sini saya sedikit jelaskan dengan pendekatan penjelasan hakikat-hakikat ulama Bugis. Ahmad itu adalah sholat. Ahmad itu adalah diri kita. Kenapa dia katakan begitu? Sholat itu kita berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ketika orang berdiri itu simbol huruf alif. Ketika orang ruku maka itu simbol huruf H. Ketika orang sujud itu adalah simbol huruf mim. Ketika orang duduk maka itu adalah simbol huruf dal. Alif, H, mim, dal. Maka tulisannya adalah Ahmad. Siapa Ahmad? Itu tadi adalah Nurun Muhammad. Yang kedua, jasad kita ini terbuat dari 4 unsur. Yang pertama unsur api, yang kedua unsur angin atau udara, yang ketiga adalah unsur air, yang keempat adalah unsur tanah. Adalah huruf H itu tanda ruku, kemudian simbol air itu sujud, maka simbolnya adalah huruf dal, dan ketika duduk mim kemudian duduk itu adalah simbol huruf dari tanah. Makanya tulisannya juga adalah Ahmad. Maka dari sinilah ulama dulu mengatakan setiap segala sesuatu itu dari Nurun Muhammad. Ini saya tidak usah terlalu jelaskan dulu, terlalu jauh. Kenapa kita memperingati kelahiran Rasulullah atau memperingati Rasulullah yang lahir itu? Satu-satunya manusia yang kita cintai hari ini, kita peringati kelahirannya, selain mungkin anak kita yang ulang tahun. Semua tokoh yang ada di dunia, semua ulama yang ada di dunia, banyak pemimpin hebat setelah Rasulullah, tapi tidak ada yang diperingati kelahirannya. Justru yang diperingati adalah kematiannya. Gus Dur, waliullah, orang hebat, mantan Presiden Republik Indonesia, tidak diperingati kelahirannya, tapi kita memperingati kematiannya sebagai mengenang beliau. Soeharto orang hebat, tapi yang diperingati adalah kematiannya, bukan kelahirannya. Soekarno adalah orang hebat, kita tidak pernah memperingati kelahirannya, tapi kita hanya memperingati kematiannya yang disebut haul. Para alim ulama yang telah wafat, kita memperingati haulnya, artinya kematiannya yang diperingati. Tapi kenapa Rasulullah yang kita peringati bukan kematiannya, tapi yang diperingati adalah kelahirannya? Karena kita yakin bahwa Rasulullah tidak pernah mati untuk umatnya. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat, maka sungguh sangat keliru ketika dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Di dalam salat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, kalimat alayka adalah muhatab. Dalam kaidah nahwu sharaf, muhatab adalah tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Dari situlah Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku akan menjawabnya karena aku mendengarnya. Cuma kadang hari ini kita jarang mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah, tapi kita paling sering mengirimkan sholawat. Padahal setiap penceramah yang naik ceramah di masa lalu mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Apa bedanya salam dengan sholawat? Oh beda. Kalau salam, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Sayyidi, Assalatu wassalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka ya Sin, Assalamu alayka ya Aba Barru. Itu adalah salam. Ketika kita ingin mengirimkan sholawat, maka yang kita pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Apa fungsi salam? Siapa yang ingin diperhatikan oleh Rasulullah, maka kirimkan Rasulullah salam. Tapi siapa yang ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, maka kirimkan salawat kepada Rasulullah. Salam supaya kita diperhatikan oleh Nabi, sedangkan salawat supaya kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Kita kalau mau dapat dua-duanya, maka kirimkan salam dan sekaligus kirimkan salawat. Sudah paham, Bu? Udah paham? Saya ini pakai bahasa Indonesia, kalau tidak mengerti tidak tahu pakai bahasa apa. Saya tidak bisa bahasa Palembang. Seumur hidup saya baru 3 kali menginjakkan kaki di Palembang. Ini Pak anggota Dewan dulu yang panggil saya. Sekada itu yang panggil saya dulu hadir. Jadi saya mohon maaf tidak bisa bahasa Palembang, tapi kalau bahasa Bugis insya Allah lancar. Nah, makanya kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Setiap kita mau bersalawat, Bapak Ibu sekalian, kita semua harus membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berarti itu salawat. Kalau kita membaca Assalamualaikum ya Rasulullah, tundukkan pandangan, jangan mengangkat ke langit, tundukkan pandangan. Kemudian setelah mengucapkan salam itu, jangan langsung mengulangi, tapi berikan jeda supaya Rasulullah ada kesempatan menjawab salam kita. Ini kuncinya. Ajak langsung kotoma beresalam mau binta. Jadi jangan langsung kalau kirimkan salam, ada pembukanya. Pintu salam itu ada, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan bapaknya di dunia orang ini itu adalah bapak kita di dunia, tapi bapaknya ruh kita itu adalah Nurul Muhammad, yang di dalam tubuh disebut dengan rahasia. Karena Allah kasih kita yang pertama ruh yang tidak diciptakan tapi dihembuskan, makanya disebut wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak, bukan khalaqah, tapi dihembuskan. Itulah yang kembali kepada Allah, sehingga kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan jasad, tapi ruh yang dihembuskan. Ada idhafi, ada qadim, ada hayat. Ketika orang tidur maka idhafinya diangkat. Dari situlah sehingga orang tidur itu bisa bolak-balik ke Jakarta melihat dirinya, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang tidur ketika dia bermimpi sedangkan matanya tertutup? Itu adalah pandangan idhafi. Inilah yang dipakai ulama kita dulu, sehingga ada istilah namanya nikah batin. Nah, tapi saya tidak bongkar itu, bahaya ibu-ibu kalau tahu itu. Suaminya tidak bisa nikah lagi. Hanya saya tidak usah kasih tahu, Bu, ya. Tidak usah, supaya suaminya bisa kawin lagi. Kasihan, Bu, kasihan. Perempuan sekarang kok banyak sekali tuh. Laki-laki cuma mutar sini, belok ke sini, sedikit sekali. Ibu-ibu penuh ke belakang. Kenapa? Perbandingan laki-laki perempuan sudah 1:7. Berarti kiamat masih jauh, Bu. Perbandingan perempuan laki-laki kalau akan terjadi kiamat itu 1:40. Di riwayat lain mengatakan 1:50. Nah, sekarang baru 1:7. Mesti lama-lama itu, Bu. Tapi jangan khawatir, saya pernah dapat satu kitab jelaskan oleh para ulama bahwa dunia akan kiamat, dekat sekali kiamat ketika 2 binatang sudah hilang. Apa itu? Yang pertama adalah kambing, yang kedua adalah sapi, dan ada mengatakan unta. Kalau sudah kambing tidak ada, itu kiamat betul sudah dekat, karena Allah sudah tidak ridhoi manusia hidup. Kenapa? Setiap orang lahiran pasti kambing disembelih. Anaknya kambing paling tinggi 3 ekor 4 ekor. Kucing tidak pernah disembelih, kok tidak banyak-banyak. Kenapa? Itu karena Allah mengatur itu.
Ini ada hikmahnya Pak, tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Saya mau kasih tahu ibu-ibu, ada amalan Bu, insya Allah mantap ini. Saya dapat di satu kitab, itu ketika Aisyah memohon kepada Rasulullah minta amalan, doa, dan Nabi kasih. Itu di Jumat pertama setiap bulan. Ini kan bulan Rabiul Awal, ini sudah lewat. Nanti Rabiul Akhir, Jumat pertama. Subuh Jumat, bikinkan suami tak air panas, teh, kopi, atau susu. Aduk mengikuti arah tawaf. Baca inna ansalnahu ketika diaduk. Kemudian letakkan sendok di tengah pengaduknya. Jangan diangkat sebelum airnya tenang. Nanti berhenti berputar, kemudian baca surah Al-Kautsar, pengaduknya itu diangkat. Kasihlah suami tak dia minum, dan sebagiannya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar dan sholawat. Siapa yang melakukan itu, maka tidak ada istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Itu dijamin itu. Dah hafal? Saya ulangi. Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Aduk mengikuti arah tawaf, itu berlawanan arah jarum jam. Baca inna ansalnahu satu surah. Letakkan sendok di tengah-tengah, jangan angkat sebelum airnya tenang. Kemudian sambil membaca surah Al-Kautsar. Berikan suami kita dia minum, sisanya harus ada yang kita minum sambil membaca sholawat dan surah Al-Kautsar. Dari situlah Aisyah sering merengek minta sisanya Nabi, dan itu bukan setiap waktu, tapi waktu-waktu tertentu, karena dia ingin selalu bersama Rasulullah. Dah hafal Bu? Alhamdulillah. Saya kasih tahu bapak-bapak, kalau subuh Jumat habisi kopinya. Kalau mau selamat. Iya, saya harus ajar dua-dua. Nanti bapak-bapak protes, wah ibu-ibu yang dia jadi kita tidak dapat kalian. Wah iya, makanya ibu-ibu bikin air panasnya subuh Jumat. Makanya bapak-bapak kalau subuh Jumat habiskan kopinya. Nah, insya Allah selamat. Karena menurut sebagian ahli risalah, ada suara yang keluar dari pojok Ka'bah. Ini yang dipakai ulama kita. Saya pernah ketemu dengan salah satu santri Ki Khalil Bangkalan Madura. Itu dia beritahu bahwa ada amalan Romo Ki Khalil Bangkalan itu, yang ketika dia mendirikan pondok pesantrennya, itu beberapa kali dibakar oleh Belanda tapi tidak bisa terbakar. Kenapa? Dia membaca ayat yang lahir bersama Rasulullah ketika dibangun. Dari situlah orang Bugis narik kolente bola barui asan di empat sudut rumahnya, karena dia membaca ayat ini. Karena empat pojok Ka'bah itu mengeluarkan suara, tidak ada yang membacanya, tidak ada orangnya, hanya suara yang keluar, dan orang yang ada di sekitar Ka'bah itu mendengarkan. Maka itulah yang disebut para tirakat dulu sapai ayat si jajanna nabita. Oh ini yang agak berat ini Pak, karena banyak orang sembunyikan. Tapi saya buka aja. Di pojok pertama itu kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rusul balligh anni ma unzila ilaik. Inilah ayat yang keluar dari pojok Ka'bah. Tidak ada yang membacanya, tapi ada suara. Ternyata lama kelamaan diketahui itu adalah ayat. Ketika ada orang pindah rumah baru, di pojok pertama kita baca kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, maka insya Allah rumah itu tidak akan terbakar selamanya. Karena itulah yang menyebabkan api di benua Faris itu padam. Dan rumah itu tidak panas kita tempati. Ada rumah itu Pak Bu, kita sudah jalankan kipas angin, sudah nyala AC, kita masih kepanasan di dalam. Itu karena tidak membaca ayat ini ketika pertama naik ke rumahnya. Yang kedua,
wa qul ja'al haqq wa sakal batil innal batila kana sahuka. Kalau ada pencuri yang naik ke rumah itu, maka dia tidak akan melihat jalan pulang. Itulah yang diamalkan para ulama dulu, sehingga orang tidak berani naik ke rumahnya kalau orang mau mengambil sesuatu. Kemudian yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini Quran surat Taubah, 2 ayat terakhir disebut ayat Al-Husni. Dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan, siapa yang membaca laqad ja'akum 2 ayat ini 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu petang. Artinya sesudah sholat subuh atau sesudah sholat asar atau maghrib, maka dia mendapatkan 7 hal. Yang pertama, itu akan dipanjangkan umurnya. Orang yang masih sempat baca laqad ja'akum di waktu maghrib itu tidak akan mati hingga subuh. Itu dijamin itu. Orang yang baca di waktu subuh itu dijamin tidak akan mati sampai matahari tenggelam. Itu ulama kita itu, makanya disebut azimatnya ulama. Tapi bagaimana Ustaz kalau mau meninggal? Dia lupa baca. Iya. Saya orang Bugis, ada ulama kita, ada kabupaten namanya Sopeng. Di situ ada ulama yang hafal Quran sangat mungkin, sehingga 15 tahun tidak pernah pegang Quran. Dan amalannya adalah laqad ja'akum. Umurnya sudah mencapai hampir 80 tahun, tapi menjelang kematiannya dia tidak hafal ayat ini. Ketika dia baca selalu lari ke ayat kursi dan minta lagi Al-Quran. Dia buka Al-Quran, ternyata dari Al-Quran itu hanya 2 ayat ini yang hilang tulisannya di dalam Al-Quran. Dia tidak bisa melihatnya, dia hanya melihat kertas putih. Sehingga dia mengatakan kepada anaknya, panggil saudaramu, sampaikan kepada santri-santriku, karena hari ini saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena mengamalkan laqad ja'akum, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, orang yang membaca laqad ja'akum itu 7 kali tidak akan mendengarkan kabar buruk dan juga tidak kena fitnah dunia. Nah, ini hafal semua Bu toh? Hafal. Kalau ada orang kesurupan, kemasukan jin, tidak usah capek-capek cari tukang ru'yah. Cukup tambah 3 ayat ke depan, 5 ayat terakhir Quran surat Taubah, bacakan pada air 1 gelas dan ditiupkan, minumkan kepada orang yang kerasukan, ambil sedikit, teteskan ke kedua matanya. Ketika air itu masuk ke dalam perutnya dan menyentuh air itu ke matanya, pasti jin itu akan keluar. 5 ayat terakhir saja Quran surat Taubah yang dipakai. Tidak capek-capek. Kalau masih tidak bisa, oh di sini ada laut dekat, ya, ada laut. Pergi ke laut, menyelam, baca suratul Fatihah 1 napas. Kemudian naik, menyelam kembali, baca ayat kursi 1 napas dengan singgah pada 9 titik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di mim itu kita singgah. La ta'awudhu zinatu wala na'um, mim lagi, singgah di situ. Ada 9 titik, singgah di situ. Maka jin dalam tubuh itu akan keluar. Ada paham Bu? Iya. Tapi jangan mandi, menyelam di tempat yang banyak buaya. Nanti ayat kursinya tidak kesampaian. Tapi kayaknya tidak ada buaya lagi di bawah Bu ya, karena sudah naik ke darat. Buaya itu Bu kalau di air masih setia, tapi kalau sudah naik ke darat itu sudah tidak setia, karena dia sudah jadi buaya darat. Kemudian Rasulullah itu ketika beliau dilahirkan, seluruh tanaman itu menjemputnya dengan mekarnya bunga-bunga tanaman yang ada. Semua tanaman yang dulu tidak berbuah, maka dia akan berbuah. Ternyata inilah yang diperhatikan di Afrika. Padang pasir yang tandus, rumput pun tidak bisa tumbuh. Ketika dia melaksanakan maulid selama 6 bulan, ternyata tumbuhlah rumput yang sangat subur di Afrika Selatan. Kenapa? Karena ternyata itu berkahnya
salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tempat ini ketika ingin berkah, perbanyak membaca salawat. Karena salawat itu mengaktifkan alam. Maksudnya apa Pak G? Mengaktifkan alam? Mengaktifkan alam, diri kita itu sebenarnya adalah alam. Di alam ini ada sungai mengalir, dalam diri kita juga ada sungai yang mengalir. Di dalam alam ini banyak tanah tempat tumbuh tanaman. Di diri kita juga ini ada tanah sehingga jenggot dan rambut itu bisa tumbuh. Itu karena ada alam yang aktif dalam diri kita. Ulama dulu, para kiai kita, para alim ulama, ketika ingin berkomunikasi dengan ulama yang jarak jauh, dia hanya masuk intikaf di tempat mihrabnya, kemudian dia bisa berdialog dengan ulama yang jarak jauh tanpa menggunakan pulsa. Anak modern sekarang harus pakai pulsa baru bisa bicara. Ulama dulu tidak pakai itu. Bahkan transportasi ulama yang paling cepat adalah ketika dia bisa melipat bumi untuk sampai ke suatu tempat. Apakah itu bisa terjadi? Sekarang bisa kita buktikan dengan teknologi. Orang yang melaksanakan video call itu bisa berada di Jakarta, bisa berada di Jepang, hanya sekian detik, padahal dia hanya menggunakan layar tanpa kabel. Bagaimana bisa sampai ke sana? Karena handphone menggunakan BlackBerry. BlackBerry itu adalah unsur cahaya, dari unsur cahaya dirubah menjadi unsur suara. Karena cahaya itu yang pertama adalah Bluetooth infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah black hole, yang keempat adalah sensorik, kemudian yang kelima adalah BlackBerry. BlackBerry ini kita anggap handphone, padahal bukan. Itu ditemukan ketika orang naik ke bulan. Orang bicara di bulan itu tidak bisa tembus ke bumi. Makanya dirubahlah unsur cahaya, dirubah menjadi unsur suara. Sehingga di dunia ini kita bisa dialog orang yang ada di bulan. Sebenarnya ulama kita dulu mengaktifkan BlackBerry-nya sehingga dia bisa berada di suatu tempat dalam satu waktu. Yang pelakunya masuk neraka. Kayaknya yang paling pertama nanti masuk neraka ustaznya baru panitianya. Tapi mudah-mudahan baku tukar, panitianya dulu baru ustaznya. Iya. Kenapa? Dianggap maulid itu bid'ah. Maulid itu tidak ada hukumnya Bapak Ibu sekalian. Maulid itu takdir. Waktu kelahir itu takdir. Kalau maulud juga takdir. Bukan bid'ah. Sama gelas, tidak ada hukumnya. Gelas ini diciptakan, dibuat oleh manusia, itu tidak ada hukumnya. Nanti difungsikan baru bisa melahirkan hukum. Kalau dipakai berbuka puasa maka dia sunnah. Kalau dipakai minum minuman keras atau balok itu haram. Gelasnya tidak ada hukumnya, tapi ketika difungsikan melahirkan hukum karena cara menggunakannya. Pisau juga demikian. Pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dipakai menyembelih hewan kurban maka dia menjadi sunnah. Tapi ketika dia dipakai mengancam orang kaya baru diambil uangnya maka dia menjadi haram. Bisa juga dipakai menyembelih harap kalau ayamnya tetangga. Masuk. Jadi itu tidak ada hukum. Nanti digunakan untuk apa peruntukannya? Melahirkan hukum karena dia melekat pada fungsinya. Maka maulid tidak ada hukumnya. Tapi ketika orang bermaulid dengan bersalawat, mendengarkan ceramah, tabligh akbar, bersedekah seperti kita tadi, maka itu menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi kalau orang berebut makanan, berebut telur, maka itu menjadi haram karena fungsinya. Udah tahu Bu, sifat Nabi itu Bu sangat pemalu. Makanya orang yang pemalu sekali itu. Mentandre siri itu kasih derita, denale kakai kode dia lagi. Nabi itu kalau tidak dikasih dia tidak mau ambil. Dikasih saja dia sebilang ada di kanunya orang, itu Rasulullah. Iya, makanya orang yang bermaulid itu tidak ngambil sesuatu kecuali dikasih. Muka dia nanti di sini Pak. Mereka minta matu nulis keper.
Kalau ada yang datang cabut telur sendiri, oh itu tidak bermaulid, itu maulu namanya. Saya kasih tahu Bu, satu saja sifatnya Nabi diambil, aman kampung di sini Pak. Pak polisi tidak ada lagi pekerjaannya, TNI tidak ada lagi pekerjaannya, jasa tidak ada lagi pekerjaannya. Satu saja sifatnya Nabi diambil, maka semua kampung aman. Pak desa sudah tinggal tidur di rumahnya, tidak ada lagi diurus. Apa itu? Jangan bikin susah orang lain, itu saja. Aman kampung Pak, aman. Aja tersusai pada rupa tahu Pak Imam, jangan bikin susah orang, bacaannya terlalu panjang, orang sudah gemetar lututnya begini masih bacaannya panjang kalau dia sholat. Waduh, kayaknya Pak Imamnya di sini panjang bacaannya ya, banyak sekali yang tepuk tangan ini. Iya. Ajak nama lampi bacata mata tindri nutuna tahu, makanya Rasulullah itu balik kalau mau salat, balik dia boleh mengatakan subuh fakum pada tasbih subuh minta mami salat, luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat berjamaah. Dia lihat siapa-siapa yang di belakang, oh ada orang tua, ya bacaannya tidak terlalu panjang. Makanya Nabi karena kasih sayangnya tidak mau memberatkan umatnya, dia berpesan, ketika engkau jadi imam, pendekkan bacaan. Bukan percepat sholat, pendekkan bacaan. Kalau sholat sendiri, panjangkan bacaan. Kita sebaliknya. Kalau jadi imam, baca amma ya tasa'alun. Kalau sholat sendiri, inna a'tayna. Bacanya lagi cepat. Inna a'tayna kalau sholat. Tapi tidak ada di sini. Sebaliknya, jangan imam saja disalahkan, makmum juga. Jangan siksa Pak Imam. Baru 3 ayat yang dibaca, lalu bilang am. Napai itu 2 ayat na baca imam itu 5 semen ni am. Ini tidak boleh mengganggu konsentrasi imam. Jangan juga bilang itu lagi ada Pak Imam buat duha. Yang kedua, ustaz, jangan bikin susah jamaah. Ceramah sangat lama, orang sudah capek. Orang sudah kipas-kipas begini, lututnya gantian naik, masih teriak-teriak. Sudah, jangan panjang. Jamaah, jangan bikin susah ustaz. Baru 10 menit ceramah, sudah cerita di belakang tidak mau berhenti. Tetangga, jangan bikin susah tetangga. Setel radio besar sekali suaranya, sampai tetangga mau tidur siang tidak bisa. Bengkel, setel motor, siang-siang orang mau, ada orang sakit giginya ngomong, itu yang bikin stres orang. Iya. Suami, jangan bikin sisa istri disuruh ke sini kemari, suruh mencuci, suruh memasak, suruh ini siapa, suruh sini, suruh semua, baru cuma dikasih uang 10.000. Kasihan. Istri jangan bikin susah suami, sudah kopi tidak diperhatikan. Baru bilang suaminya, mama apa? Maka wanita idaman itu cuma 3 Bu. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Sudah hafal? Saya ulangi, anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu wanita idaman, tapi jangan ditukar. Bahaya kalau tertukar. Kalau gesit di kasur, baru tangannya suaminya langsung, wah ini yang bahaya. Tidak ada di sini. Hati-hati Bu, laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya error. Ya betul lah. Hilang setengah itu otaknya. Iya. Makanya biasa laki-laki kalau sudah naik syahwatnya, dia minta kita tidak kasih. Biasa ditanya, mau ke laut. Mau ke kebun.
Mau ke kantor Pak, kantor. Kenapa? Ada yang dia minta, kita tidak kasih. Error. Paham Bu? Iya. Jangan juga suaminya disiksa. Senyum kalau datang, karena ada perempuan itu kayak wartawan Bu. Belum duduk suaminya langsung tanya, dari mana? Siapa? Kenapa baru muncul? Saya WA tidak dibuka. SMS tidak. Wih, banyaknya pertanyaannya kayak jaksa saja. Makanya kenapa banyak laki-laki lebih senang duduk di warkop daripada di rumahnya. Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa Pak? Kalau rimanya, dari mana? Makanya kalau suami datang, jemput di depan pintu, salaman, cium tangannya, usap lengannya, baru cium keningnya, baru senyum, beritahu, sayang, apa ku bikinkan ki? Teh, kopi, atau air panas? Racun. Atau air sejuk? Dan sudah mengatakan, air dingin saja sayang, baru usap lengannya, baru cium kembali, beritahu, duduk maki dulu sebentar sayang, saya bikinkan ki. Pasti suami tidak akan melirik kiri kanan. Biar digoda oleh janda TikTok tidak terpengaruh. Iya. Tidak ada janda TikTok di sini. Banyak. Oh, itu yang bikin error otaknya laki-laki. Iya. Makanya jaga suaminya baik-baik Bu. Dulu itu orang curi emas, curi sandal, curi motor. Sekarang sudah banyak pencuri suami. Banyak. Kenapa? Tadi banding 1:7. Kalau sudah menikah 1, ada 6 tidak kebagian. Tapi kalau gadis itu tidak usah khawatir. Yang bahaya itu janda. Masuk kamar pakai celana pendek, pakai baju lengan pendek. Bahkan ada yang tidak pakai baju. Masuk ke kamar, ambil HP secara langsung, baru goyah. Aku pengen dimanja. Oh, itu bikin error otaknya laki-laki. Saya sampaikan, jaga suami. Dari situ Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada doa. Siapa yang membacanya 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, maka Allah yang akan menjaga diri dan keluarga serta hartanya. Apa bacanya? Pendek sekali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu doa sudah diajarkan Rasulullah. Siapa yang membaca kata Nabi 7 kali ini, maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluarganya. Sudah hafal Bu? Belum? Waduh. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Sudah hafal? Kalau tidak hafal mati saja. Error otaknya ini Bu. Makanya Bu, kalau sudah sholat fardu, letakkan telapak tangan kanan di ubun-ubun, kemudian baca sholawat, kemudian lihat tangan kita melihat ke atas, baru tutup mata, baru baca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali supaya ingatannya dikuatkan. Udah hafal? Belum juga? Wih. Error Pak, error. Aduh. Iya. Ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 11 kali. Insya Allah otaknya cerdas. Tapi kalau tidak bisa, pakai yang paling mudah. Setiap mau menghidangkan makanan, ambil garam, letakkan di tempat penghidangan makanan. Suruh anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, setelah mencuci tangan, letakkan jari telunjuk di garam itu, kemudian dia makan sedikit. Bagusnya garam halus, dia meletakkan jari telunjuk, kemudian dia baca sholawat dan baca basmalah, kemudian dia makan. Orang yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, pasti otaknya cerdas. Yang kedua, tidak akan kena penyakit dari makanan itu. Yang ketiga, tidak akan lemah syahwat. Makanya dalam kitab Hujjatul Islam Imamul Ghazali itu dijelaskan tentang manfaat garam. Dari mana sumbernya garam Pak? Itu dari Nabi Ibrahim. Ketika dia minta untuk mensedekahi seluruh hamba Allah, seluruh umat manusia, dan Allah izinkan, disuruh malaikat masuk ke dalam surga, mengambil 1 genggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim,
baru Nabi Ibrahim disuruh melemparkan ke laut dengan membaca basmalah, sehingga kapur itulah yang menjadi garam, sehingga tidak ada orang di dunia ini yang tidak makan garam. Itu adalah sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi dia berwasiat, siapa yang memakan sedekahku sebelum dia makan, maka pasti disehatkan badannya oleh Allah dan dicerdaskan otaknya. Nah, makanya orang Arab rahasianya itu sebenarnya garam. Cuma garamnya orang Arab itu garam Himalaya yang agak kuning. Makanya kalau ke Tanah Suci bisa pesan garam halus yang Himalaya, yang warna agak kekuning-kuning merahan itu. Itu mantap sekali. Orang kalau suami di sini ada sudah lobet, maka aktifkan kembali dengan makan garam. Itu rahasianya Bapak Ibu sekalian. Yang penting rutin lakukan selama 40 hari, itu bisa aktif kembali. Tapi jangan terlalu banyak, nanti tukang marah. Sedikit saja baca basmalah, baca sholawat. Itu karena Nabi Ibrahim sedekahkan itu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita yang belajar di pondok, belajar di sekolah, suruh lakukan itu, pasti cerdas. Itu karena doanya Nabi Ibrahim itu. Itu khasiatnya garam itu luar biasa Pak. Itu banyak jamaah saya yang kasih tahu saya. Dia mengatakan ternyata obat Pak Ustaz itu murah sekali. Saya bilang betul, kau beli 10.000 itu tidak habis 3 bulan. Waduh, saya sudah ceramah 1 jam ini. Siapa bilang belum, ini sudah setengah 12 lewat. Saya tadi ceramah 11, ini berarti saya sudah 1 jam ceramah. Saya kasih ilmu Bapak Ibu sekalian. Ada satu salawat, siapa yang membaca salawat ini, maka dia tidak akan tersiksa dan rezekinya akan mengalir seperti air hujan. Inilah salawat yang kami ambil langsung dari mursyid kami dan sering kami ijazahkan kepada jamaah. Pada siang hari ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seluruh jamaah, saya ikhlaskan, amalkan salawat ini 11 kali dibaca sesudah sholat subuh, 11 kali sesudah sholat maghrib, dan dibaca 3 kali setiap selesai sholat fardu. Salawatnya pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Orang yang membaca salawat ini tidak terlalu keluar keringatnya, Allah memberikan rezeki seperti air hujan yang tidak terputus. Sudah hafal Bu? Belum lagi. Waduh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Saya ulang sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Hajastukum. Ini saya ijazahkan, diamalkan. Cukup 11 kali kalau maghrib. Insya Allah itu kita akan rasakan perubahan. Tidak terlalu tersiksa dalam hidup itu, insya Allah Allah mudahkan itu. Kemudian saya wasiatkan, mudah-mudahan di sini sebenarnya ini yang intinya, kenapa orang Bugis kalau mau lipat itu pakai batang pisang. Ini yang di depan kita. Itu batang pisang, itulah sifatnya Rasulullah. Di situ melekat sifat-sifat Nabi. Apa sifatnya batang pisang? Pertama, lurus. Tidak ada batang pisang yang bengkok. Atau orang Bugis mengatakan, "Tato bata ko nasaba lempu, mubasikal li nasaba getang, akawali ko nasaba ada togang, musandre rindo ambo tamak pasilangan, alay sipa na wae, nalay mariawe na mega kegunan na lo padan nari pancay." Itu intinya. Pasti orang Jawa tidak paham. Itulah bahasa Inggrisnya orang Bugis. Artinya tetobat aku nasabak lempu, berdirilah kamu dalam kehidupan dunia ini seperti batang pisang yang lurus. Mubasikalin nasabak getang, besi keling itu adalah baja yang tidak bisa memanjang dan tidak bisa dirubah. Dia sudah paten, artinya kau tetap istiqamah dalam keimananmu.
kawali kona sama ada tongang, artinya jadikanlah senjata. Badik adalah kalimat yang benar, makanya kulilah hakka walau kana murran. Kemudian alai sifatna wae, ambil sifatnya air, nalai maria wae kegunaan nalau padan dari pancaji. Dia selalu merendah, tapi dia lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Tidak pernah muncul di permukaan, tapi dialah yang memberikan sumbangsi yang banyak. Yang kedua di pisang itu Pak Bu, kalau ditebang sedangkan dia belum pernah berbuah, pasti daunnya naik. Pasti daunnya kayak ini belum pernah berbuah. Itu juga kentara, kalau sudah berbuah dan ditebang tidak akan naik daunnya, tapi biar tidak ada akarnya di bawah, dia akan naik. Artinya pisang tidak mau mati kalau tidak memberi manfaat. Dalilnya khairun nasi anfa'uhum linnas. Pesannya kasih tahu Pak anggota dewan, jangan tinggalkan kursimu sebelum jalanan lurus ke sana. Iya. Tapi yang suka protes itu Pak orang di darat aja itu. Yang di laut itu tidak pernah protes. Jalanan di darat lompat-lompat dia protes pemerintah. Orang lewat di laut lompat-lompat tidak pernah protes pemerintah. Makanya nanti yang di laut lebih cepat kayaknya masuk surga Pak daripada di darat. Karena saya lewat di laut itu perahunya lompat-lompat, jelek juga jalanannya. Tapi tidak ada yang protes, bilang ini gara-gara pemerintah begini jalanan. Tapi yang di darat selalu pemerintah disalahkan. Tapi orang Palembang tidak begitu Pak. Orang di sini mantap, sabar sekali kalau dia tidur. Di sini hadir anggota dewan kita, ibu-ibu itu mantap. Nanti tadi langsung disebut namanya ibu ini, langsung saya mengatakan memang dia bisa ambil 3 periode anggota dewan. Kenapa? Perempuan yang ada wati di ujungnya itu pasti hebat. Fatmawati, Rahmawati, Sukmawati, Wati, tapi itu kan marah. Kalau ada perempuan ada wati di ujungnya namanya, suaminya pasti diperintah itu. Pasti diperintah. Kenapa? Karena dia tidak bisa. Karena wati itu adalah salah satu nama jin pembangkang. Tidak mau. Setan saja takut sama wati. Ada setan penjaga sumur 1000 tahun. Di situ wati turun ke bawah, setannya naik. Makanya kalau ada rumah ada setannya, suruh masuk wati, pasti dia keluar. Tapi jangan wati marah-marah. Itu saya dulu dikasih tahu sama guru saya. Kalau ada anakmu perempuan cewek, dari memberikan nama wati, kecuali dia bersaudari semua perempuan, kasih salah satunya ada wati supaya ada yang langsung memerintah. Karena wanita yang namanya wati kalau jadi pemimpin pasti hebat. Itu Megawati hebat. Iya. Tapi saya kasih tahu bapak-bapak, kunci kesuksesan itu sebenarnya ada pada istri. Betul. Saya tidak pernah bangga dengan laki-laki yang hebat. Laki-laki yang jadi bupati saya tidak bangga. Tapi saya akan bangga kepada istrinya. Kenapa? Seorang tokoh yang hebat itu pasti terpengaruh dari istrinya. Besar pengaruhnya. Kita mau lihat kesuksesan suami itu di tangan istri. Kita mau lihat. Kenapa? Soeharto, siapa yang tidak kenal? Dengan tangan besinya dia memimpin. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, siapa yang tidak kenal beliau? Kegesitannya dalam mengurus segala sesuatu sehingga dia bisa menemukan berbagai penemuan yang luar biasa. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono masih hidup hari ini, seorang panglima TNI, 2 periode jadi presiden. Kapan dia tidak bisa lagi mengangkat mercusuarnya ketika Ibu Ani sudah wafat? Sampai hari ini tidak bisa bangkit. Makanya saya mengatakan, laki-laki yang hebat jangan lihat dia, tapi lihat siapa yang ada di sampingnya. Karena wanita 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding laki-laki. Wow. Maka menjadi konsensus, siapa yang paling tinggi cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Dan ini wasiat saya kepada laki-laki, cintailah istrimu sepenuh hati dan jadikanlah dia sebagai ratu di rumahmu.
maka dia akan membuat hidupmu menjadi berkah. Itu kuncinya. Betul Pak. Seorang pimpinan pondok pesantren hafal Quran 30 juz, ratusan hadis dia hafal, tapi ketika dia melakukan persinahan pasti dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Ini catatan untuk anggota dewan, catatan untuk pejabat, catatan untuk ustaz, semua yang hadir, bahwa jangan coba-coba melakukan penyelewengan dan persinahan, karena hidupmu tidak akan bisa bangkit. Seorang kaya ketika melakukan, hartanya tidak bisa dia wariskan ke anak-anaknya, akan hangus dan habis sebelum pindah ke tangan anak-anaknya. Pasti hidupnya tidak akan berkah. Dan itu catatan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, dan Allah akan hinakan. Maka cintailah istrimu dengan sepenuh hati. Ibu-ibu kalau berdoa, istri ketika berdoa, di dalam sujudnya dia memohon kepada Allah. Apalagi kalau dia meneteskan air mata untuk mendoakan suaminya, maka semua urusannya akan mudah. Saya dapat ilmu dari guru kami mengatakan, ketika engkau ingin mengurus sesuatu atau ingin mengurus hal yang susah, maka suruh istrimu memilihkan baju untukmu, kemudian kau jalan, maka itu akan selesai. Coba, itu hebatnya wanita. Makanya ibu-ibu saya beritahu, kalau ibu sudah berdoa, suaminya belum sukses, berarti doanya masih kurang, istrinya mau ditambah lagi supaya lebih banyak yang mendoakan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, jemaah sekalian, demikian tausiah Fadilatul Mukarram Guru Tak Ustadz Muhammad Yusuf SOS